selamat menyongsong tahun baru 2021. Wah, hari ini kita bersyukur karena pada hari ini Tuhan Yesus masih perkenankan kita untuk memasuki tahun 2021. Ya, walaupun hari ini kita tidak beribadah bersama-sama di gedung gereja, tetapi atas penyertaan Tuhan sehingga kita masih dimungkinkan untuk beribadah daring bersama dengan orang tua kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita sediakan ya. Yang pertama, berpakaian yang rapi dan sopan ya. Sebagaimana kita pergi ke sekolah minggu, kita juga harus beribadah di rumah dengan berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, mempersiapkan Alkitabnya ya. Persiapkan Alkitabnya sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yang ketiga, tidak makan atau minum ataupun melakukan kegiatan yang mungkin mengganggu ibadah kita pada pagi hari ini. Kita harus fokus tetap pada ibadah kita ya. Yang keempat, mengajak orang tua untuk ikut serta bersama-sama untuk beribadah bersama-sama dengan kita ya. Yang kelima, mempersiapkan persembahannya ya. Jadi adik-adik bisa persiapkan persembahannya dan bisa juga nanti akan memberikan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja atau bisa melalui koordinator kelompok ya di setiap kelompok. Nah adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semua kita bangkit berdiri, kita menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Ya, kita akan berdoa, kita fokus, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus masih memungkinkan kami untuk beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami anak-anak sekolah minggumu memulai ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus sertai dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah kami. Kami serahkan seluruh ibadah kami ini pada hari ini dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus kiranya tuntun dan sertai kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, nah adik-adik, minggu lalu kakak ada cerita ya. Ada yang tahu cerita kita minggu lalu itu tentang apa? Ada? Apa? Ya, betul sekali, tentang gembala dan malaikat Gabriel. Nah, gembala-gembala ini berkumpul bersama ya pada saat itu. Dan malaikat Gabriel pun menyampaikan kabar berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ya betul sekali tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ada yang tahu di mana sih cerita kita terdapat di mana minggu lalu? Ya betul sekali, terdapat di Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Judulnya tentang apa? Ya betul, tentang gembala-gembala bertemu Yesus. Nah, karena gembala-gembala ini mendengarkan kabar gembira, oleh karena itu mereka datang menemui Yesus ya pada saat itu. Nah, kita juga telah mendengarkan kabar gembira, oleh karena itu mari kita siarkan kabar sukacita mengenai kelahiran Yesus. Kita menyanyi, Hai siarkan di gunung. Di
kita melalui persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan dan memberikan ungkapan syukur kita menyanyi, si semut yang kecil, buat apakah kamu? Si semut yang kecil, buat apakah kamu? Waktu musim panas, kumpul rezeki. Meski badanmu kecil, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Ya, saat ini kita akan berdoa. Karena kita sudah memberikan ungkapan syukur kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada saat ini kami masih dimungkinkan untuk memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi, dapat membantu dalam melayani kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Kiranya persembahan ini juga dapat dipakai dalam pelayanan-Mu. Tolong juga berkati yang masih ada pada kami, yang masih ada pada orang tua kami, kiranya Engkau memberkati. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab, cerita Tuhan Yesus ya. Apa yang akan, kisah-kisah apa yang Tuhan Yesus kita akan dengarkan ya, cerita Tuhan Yesus. Nah sebelum itu, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita menyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. 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 Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak sekolah minggu-Mu akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi fondasi bagi kami anak-anak sekolah minggu-Mu dalam melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami agar tidak mengganggu teman-teman samping kiri kanan kami ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya persilakan ke Kak Maksi untuk bercerita pada pagi hari ini. Halo adik-adik, sebelum kita bercerita, kakak mau tanya dulu. Siapa di sini anak laki-laki yang sudah disunat? Gerar, sudah sunat Gerar? Oh sudah, iya. Budi? Saya sunat Budi? Oh sudah di, ya oke. Nah sekarang setelah minggu lalu kita mendengarkan kisah kelahiran Yesus yang disaksikan oleh para gembala. Nah sekarang kita akan melihat cerita hari ini tentang Yesus yang akan diserahkan dalam bait suci menurut tradisi orang Yahudi. Nah sebelum kita cerita, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Ketika sudah genap hari penyucian menurut hukum yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Musa, mereka membawa anak itu ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Sebab di dalam hukum Allah tertulis, setiap anak laki-laki sulung akan dikuduskan bagi Tuhan. Selain itu, mereka pun hendak mempersembahkan kurban sebagaimana ditentukan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati.
Di Yerusalem ada seorang laki-laki bernama Simeon. Ia seorang saleh dan takwa, serta sedang menantikan penghiburan dari Allah untuk Bani Israel. Roh Allah ada padanya. Ia telah menerima wahyu dari Roh bahwa ia tidak akan meninggal sebelum ia melihat Al-Masih yang datang dari Tuhan. Atas pimpinan Roh, ia masuk ke bait Allah. Ketika anak itu, yaitu Isa, dibawa masuk oleh ibu bapaknya yang hendak memenuhi tuntutan kitab suci Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menggendongnya, lalu memuji Allah. Ia berkata, "Ya Tuhan, biarlah sekarang hamba-Mu ini pergi dengan sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab sudah kulihat sendiri keselamatan yang berasal dari-Mu, yaitu keselamatan yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, suatu terang yang menyatakan kebenaran kepada bangsa-bangsa lain dan mendatangkan kemuliaan bagi umat-Mu Bani Israel." Bapak dan ibu anak itu heran mendengar semua yang dikatakan mengenai anak mereka. Lalu Simeon memohonkan berkah untuk ibu bapak anak itu dan berkata kepada Maryam ibu anak itu, "Anak itu sudah ditentukan untuk menjatuhkan dan membangunkan kembali banyak orang dari Bani Israel. Ia juga akan menjadi suatu tanda yang menimbulkan pertentangan, sehingga pikiran dan hati banyak orang menjadi nyata. Jiwamu sendiri pun akan ditikam dengan sebilah pedang." Di situ ada juga seorang nabiah yang sudah tua sekali, namanya Hana, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia menikah pada waktu muda dan hidup dengan suaminya 7 tahun lamanya. Kemudian setelah itu ia menjadi janda. Sekarang umurnya 84 tahun. Ia selalu ada di bait Allah dan beribadah di situ siang malam dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu pun ia datang ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Lalu ia berbicara mengenai anak itu kepada semua orang yang sedang menantikan pembebasan bagi Yerusalem. Setelah Yusuf dan Maryam selesai melakukan semua yang harus dijalankan menurut hukum Tuhan, mereka kembali ke kota Nazaret, kota kediaman mereka di Galilea. Anak itu semakin besar dan bertambah kuat, serta dipenuhi dengan hikmat. Rahmat Allah ada padanya. Nah adik-adik, demikian cerita kita hari ini. Sama-sama kita baca dari Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-40. Sekali lagi, Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 40. Judulnya adalah Yesus dibawa ke bait Allah. Catat baik-baik ya. Yesus dibawa ke bait Allah. Nah, demikian cerita kita hari ini. Selanjutnya akan dipimpin lagi oleh Kak Reski. Silakan Kak Reski. Nah, adik-adik sudah tahu kan tadi Kak Maksi telah bercerita. Nah, siapa-siapa sih tokohnya yang tadi diceritakan oleh Kak Maksi? Ya, betul sekali. Maria, bayi Yesus, Yusuf, dan Simon. Ya, terambil di mana? Ya, betul sekali. Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Judulnya? Ya, Yesus dibawa ke bait Allah. Nah, jangan lupa juga untuk tetap membaca firman Tuhan ini setiap malam minggu ya, supaya kalau minggu depan ditanya lagi bisa menjawab guru-guru sekolah minggunya. Nah, adik-adik semua, sebelum kita akhiri ibadah kita mau berdoa dulu, doa syafaat. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, seraya kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan masih mungkinkan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur karena pada saat ini kami masih dimungkinkan untuk merasakan tahun baru bersama keluarga kami, tahun 2021. Kami bersyukur atas perkenan Tuhan sehingga kami dapat merasakan tahun baru ini pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa secara khusus buat kami anak-anak sekolah minggumu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dalam bermain kami, dalam belajar kami. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati orang tua kami, berikan orang tua kami kesehatan, kekuatan,
Tuhan Yesus juga berkati dalam pekerjaan orang tua kami, dimanapun orang tua kami berada. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Kami juga mau berdoa buat kami, guru-guru sekolah minggu kami, kakak-kakak sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati, berikan kesehatan, kekuatan, berkati dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan dalam studinya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami tetap damai, dan kami anak-anak sekolah minggu bisa ikut merasakan kedamaian atas bangsa kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami anak-anak sekolah minggu dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati. Inilah doa kami Tuhan Yesus, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semua kita bangkit berdiri, kita menyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah membimbing kami, terima kasih Tuhan. Kuresu mangapuang, kuresu silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan di rumah, dimanapun. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan ingat selalu cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Ya, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.